Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mau trip ke taman mini. Kamera sudah siap? Oke, bismillah. Kita keluar gang. Oke guys, kali ini di hari Minggu kita gas 2 hari berturut-turut ya. Kemarin habis dari mana? Kota Tua lanjut ke Kota Tua lanjut ke mana? Pelabuhan Sunda Kelapa. Sekarang kita mau coba ke Taman Mini. Tracknya agak jauh sih, dan kita lihat. Bismillah. Kita start dari arah Matraman. Masih bersama Norris 2.2, dan kemarin baru gue ganti nih ininya, apa namanya, karet handle yang untuk pegangan tangan yang model golok. Soalnya yang bawaannya kemarin agak sakit ya kalau lama-lama, karena modelnya gerigi-gerigi gitu, jadi kurang enak saat perjalanan jauh. Jadi ini gue upgrade sedikit. Dan kenapa gue pilih yang model golok, karena ada ininya, ada pegangannya di sini, ada tahanannya. Jadi tangan kita tertahan dan nggak terlalu capek. Dan kemarin udah pernah ke Ancol, gue tracknya lumayan lah. Sekarang mau coba ke Taman Mini ya. Jadi objek-objek wisata di sekitaran Jakarta kita akan coba kunjungi saat kita sepedahan. Cuman ini kemarin ke pelabuhan itu pantat gue sakit banget ya, ternyata harus pakai padding. Dan untuk perjalanan kali ini gue mengakalinya dengan memakai celana double. Nggak tahu ini bener apa enggak, tapi gue pakai training yang agak tebal dan gue pakai celana double. Sebetulnya tuh kalau gue sejauh itu paling nggak enak pulangnya, karena udah capek kan, harus trek balik gitu, terus matahari juga udah tinggi. PR sih. Kayaknya kita nyebrang aja deh. Kita lewat jembatan penyeberangan, karena kalau kita lewat jalan besar serem. Memudahkan jarak, kita lewat sini saja. Ya, tadi kita ngomongin
bentang jok ya yang gue kemarin sakit sekali di bagian belakang. Ternyata pakai 2 celana ini lumayan membantu sih, nggak terlalu terasa. Luar biasa, baru mulai udah capek. Mungkin karena kemarin gue juga jauh ya, ada 30-an kilo kemarin, lebih sih kayaknya. Ya, ini dia suasana Jakarta Timur ya. Ini kita sudah masuk ke area Jakarta Timur, kawasan Jakarta Timur di apa ya ini ya namanya ya. Pokoknya menuju Pasar Gembrong ini. Kalau dulu ada Pasar Gembrong dekat sini, Jatinegara dan sekitarnya. Ini termasuk jalan arteri teman-teman, jadi dan tidak ada jalur khusus sepeda, jadi kita harus hati-hati kalau ada di jalan yang seperti ini. Nah, jalannya juga nggak terlalu luas ya. Dan menuju Taman Mini ini kalau dilihat dari jalan sih nggak terlalu banyak tanjakan ya. Kalau gua naik motor gitu ya, namanya flat-flat aja. Adapun tanjakannya paling kayak jembatan. Paling nanti ada sedikit kalau kita udah mau masuk perempatan Tamini Square. Itu nanti ada jalur yang menanjak. Dan menuju Taman Mini juga agak nanjak sih, dikit lah. Tapi yang gue khawatirkan adalah pasar Keramat Jati, kayaknya macet sih. Dan nanti kita lihat aja lah. Kita udah masuk ke tanjakan area menuju Jatinegara, Pasar Gembrong dan sekitarnya. Sebetulnya ada spot-spot lain ya di Jakarta Timur yang mungkin bisa dijadikan itu sepeda ya, maksudnya alternatif untuk titik kumpul atau untuk destinasi akhir. Ada ya, itu seperti di Gor Rawamangun itu, atau di situlah itu ada Car Free Day di Gor Rawamangun. Tapi mungkin untuk aktivitas jual belinya mungkin dibatasi sekarang, tapi untuk gornya dibuka. Velodrome ya, itu dibuka, tapi memang ada pembatasan pengunjung, tapi tetap dibuka dan itu bisa menjadi tempat yang oke lah untuk destinasi sepeda kita di akhir minggu ya kan? Tempatnya juga ramai, kemudian ramai maksudnya ini ya, memang untuk dikhususkan untuk olahraga gitu. Kalau ada yang mau bawa keluarga, anak gitu kan, bisa tuh bawa kendaraan dulu sampai ke sana, baru nanti turunkan sepedanya di sepedaan di sana. Ini kita sudah masukin area Pasar Gembrong ya. Jadi di Pasar Gembrong ini tadinya di kiri jalan ini ada Pasar Gembrong.
Tapi karena ada perluasan jalan, jadi pasarnya direlokasi. Tapi ini tukang-tukang boneka ada nih, 1-2. Dulu memang di sekitar sini khasnya adalah tukang boneka, karpet. Murah-murah lah itu, di bawah harga topol. Tapi sekarang udah nggak ada, nggak tahu dipindahkan kemana, dipindahkan atau sudah tidak boleh berdagang lagi, tapi saya kurang paham. Oh ya teman-teman, ini cover handle ini yang untuk pegangan tangan ini yang di sebelah kiri dan kanan ini baru gua ganti, mereknya Promen. Ini sekalian uji coba. Bahannya sih kulit ya, bahannya kulit. Kalau dibilang licin apa enggak, karena dia udah ada lockingnya. Tapi untuk Promen yang ini, tutupan di sebelah kiri kanannya ini yang bawaannya nggak bisa masuk ke setangnya Norris, jadi gue harus pakai tutupan bawaan yang lama. Tapi ya bagusan yang lama sih, karena dia karet ya. Kalau bawaan Promen ini dia plastik, jadi kalau disenderin bisa potensi rubuhnya tinggi karena dia licin kan. Kalau karet dia agak lebih bisa nahan. Ya, sejauh gue pakai ini sekarang cukup membantu untuk menahan posisi badan dan cukup enak lah dipegang, nggak licin. Tinggal mungkin nanti gue pengen riding pakai padding untuk jok ya, entah nanti gue taruh di jok atau kan nanti gue beli celana yang khusus sepeda yang berpadding. Karena kalau gue pakai yang di joknya ini bagus loh, warnanya putih, nanti nggak kelihatan jok, sayang. Tapi jok ini juga cukup enak sih, dia maksudnya nggak empuk, tapi dia menopang rangka tulang belakang, tulang bokong itu, tukang pantat itu kena gitu, jadi nggak terlalu bikin pegel, tapi lama-lama sakit karena dia keras kan. Kalau yang empuk-empuk itu kan memang nggak sakit, tapi lama-lama pegel. Tapi kalau yang keras ini dia nggak pegel, tapi ya kalau udah trek panjang sakit. Untuk trek segini ini belum terasa nih, entah karena saya pakai celana double dengan training yang agak tebal, atau memang nanti terasanya ketika udah agak jauh. Tapi sejauh ini masih oke, masih enak. Ya sering-sering berdiri aja sih kalau lagi jalan turun atau lurus dan posisi tidak menggoes. Ya, di video kemarin ini ya ada keleweran kabel audio ya. Itu saya nggak tahu, ternyata saya taruh jepitannya itu menyilang, jadi di sebelah kanan, jadinya dia terbawa angin, masuklah ke frame. Aduh, itu nggak apa-apa ya, namanya juga baru coba ya untuk bicycle vlogging. Ternyata banyak banget yang harus disiapkan untuk bicycle vlogging, harus nyesuaiin angle-nya, karena kali ini bergantung banget sama posisi ya. Kita harus ngeliatin jalan, tapi juga minimal ada nuansa-nuansa sepedahannya lah gitu, stangnya apa, tangannya kelihatan gitu kan, gitu. Jadi udah ribet duluan sama atur posisi kamera,
terus itu audionya udah masuk, malah kabelnya. Jadi banyak lah yang harus dipikirin. Ternyata tidak semudah itu ya. Dan ini ya, kita udah sampai nih, udah sampai ke arah. Aduh. Jalanannya tidak rata, teman-teman. Udah mau sampai ke arah apa nih namanya, kawasan Buki ya, Cililitan. Udah mau masuk area Cililitan, dan kita lihat di sini jalanan cukup sepi ya. Ngomong-ngomong sepi ya, ngeri-ngeri sedap juga sih sepedaan sepi begini. Tapi ya bismillah lah, kita kan pasrah ya sama Allah lah. Penting kita udah hati-hati dan udah waspada, dan yang penting jangan kelihatan orang baru sepedahan gitu, kalau menurut saya gitu ya. Jadi kita bawa sepeda aja, insya Allah lah, bismillah gitu kan. Jadi kalau ada orang baru sepedahan, dia tahu nih dia pasti akan grogi gitu kan ketika orang itu mau berbuat jahat. Tapi mudah-mudahan sekarang sudah lebih aman. Oh, ternyata memang arah orang-orang banyak yang ke pusat ya, mungkin ke Monas ataupun ke arah-arah agak selatan seperti Senayan gitu ya. Wah, itu ada tikum. Kelihatan teman-teman, ada tikum ya. Dikumpul, mungkin mereka akan menuju satu tempat gitu ya. Udah pakai jersey gini sih biasanya jauh-jauh mainnya. Dan yang perlu teman-teman pahami ya, ini sharing pengalaman aja. Kalau kita mau jalan jauh gitu kan, yang paling penting adalah siapkan stamina, karena yang paling tahu kondisi badan teman-teman ya teman-teman sendiri. Jadi kalau udah merasa pegal, lemas, ya jangan maksa. Tapi kalau memang udah lama banget nggak olahraga, badan pegal, ya itu harus olahraga sih. Tapi jangan, eskalasinya jangan terlalu naik ya, artinya langsung digenjot yang jauh gitu kan, yang berat. Santai aja, pilih rute-rute yang nyaman, yang aman, dan jangan terlalu panjang. Dan kalau mau gue sedikit perkotaan seperti di Jakarta ya hindari nih jalan-jalan yang masuk ke lorong-lorong gitu tuh. Maksudnya ada terowongan, ada subway gitu kan, itu dihindari deh teman-teman, karena motor atau mobil ketika masuk subway itu akan cenderung lebih cepat kecepatannya. Jadi sedangkan sepeda kan ketika turun cepat, tapi ketika naik dia akan lama. Artinya kendaraan di belakang kita akan tiba-tiba gak siap gitu. Jadi kalau ada jalan yang lebih lurus, walaupun itu lebih jauh berputar, mending ambil yang itu aja karena lebih aman.
Dan kemudian sebelum jarak jauh ya, menempuh perjalanan sebelum goes minimal kita minum air itu 1 botol lah. Kalau gue gitu ya, minimal kita minum air 1 botol. Terus kalau ada roti makan roti, kalau ada madu ya minum madu 2 sendok gitu, biar ada power kita. Kalau kita jalan dengan perut kosong, pertama stamina, yang kedua ya itu dia, kita akan cepet capek, ngos-ngosan. Dan kalau udah ngos-ngosan dipaksa itu bahaya. Dan gunanya air itu kita minum 1 botol biar nggak cepet kram ya teman-teman ya. Jadi air itu untuk membasahi otot. Bro, udah hijau. Air itu untuk membasahi otot-otot kita, apalagi kalau goes pagi. Kita kan badan cenderung dehidrasi ya, jadi minumlah, paksakan 1 botol gitu. 1 botol air mineral gitu kan, yang 600 ml. Ya itu minimal itulah kita habiskan, karena untuk membasahi otot-otot kita biar nggak kram. Dan kalau udah jangan lupa bawa air minum, terus bawa uang secukupnya. Kalau perlu ya bawa ATM aja lah, uang secukupnya dan ATM gitu kan. Terus handphone harus sudah di charge dengan penuh. Kemudian jangan lupa nih, cek kondisi sepeda kalian, itu yang paling penting ya. Ketika perbekalan udah aman, sepedanya juga harus aman. Jadi harus pastikan pertama tekanan ban jangan sampai kurang dari spesifikasi minimal ya. Kayak ban Norris ini kan minimal 40 ya. Jadi gue udah harus cek, kurang-kurang sedikit gue juga tetap tambahin, karena kalau kurang nyaman lah, kurang enak. Menghindari ini juga ban bocor juga, kalau kita tekanannya kurang gitu kan, itu akan bentuk, akan cepat, atau risiko bocornya lebih tinggi karena dia nggak mampu mementalkan benda-benda keras di sekitar. Ya, jadi pertama tekanan ban, kemudian posisi setang, cek kondisi rem ya, itu penting banget. Boleh kalau sepeda kalian model-model road bike gitu ya, kecepatannya tinggi terus, bisa tinggi banget gitu menurut gue sepeda. Rem harus pastikan berfungsi dengan baik. Kalau ada bunyi-bunyi sedikit, usahain dihilangkan dulu lah bunyi-bunyinya, karena mungkin itu gejala remnya nggak berada di posisi yang tepat gitu ya. Jadi ketika rem itu bunyi itu mungkin ada sesuatu yang nempel gitu ya, terlalu nempel ke, kalau pakai cakram ya terlalu nempel di cakram, atau kalau pakai V-brake kampasnya terlalu nempel ke rim atau seperti apa, nanti itu bisa dicek dulu untuk dihilangkan sebelum jalan. Kalau nggak bisa dibetulkan sendiri, bisa bawa ke bengkel ya. Kalau nggak bisa pagi-pagi ya malam lah. Nah, jadi itu sih saran dari gua. Dan rem itu sih kalau gue rewel banget ya sama rem ya. Karena kalau rem itu udah nggak enak gitu ya,
kayaknya nggak pede gitu untuk jalan itu kayak nggak pede gitu. Apalagi kalau orang itu udah seret gitu, aduh ya ampun, udah naik sepeda kan harus goes ya teman-teman, harus keluarin tenaga. Nah kalau remnya nggak bener gitu kan, macet ataupun nempel di cakramnya ataupun rimsnya, aduh kayaknya ngeluarin tenaga itu berkali-kali lipat. Betul ya, saya jadi kurang apa namanya, atau lebih rewel masalah rem di situ. Ya itu tadi masalah kondisi sepeda. Lalu yang harus dipastikan juga adalah kita tahu rute yang mana yang akan kita lewati, minimal diingat-ingat lah. Ini kalau jalan sini kondisinya seperti apa, kalau jalan sini kondisinya seperti apa gitu. Jadi kita ada gambaran ketika akan melewati jalan tersebut. Seperti tadi, ini gua akan ke Taman Mini. Yang perlu gua waspadai adalah jalan di sekitar Pasar Keramat Jati ya. Itu kan jalannya ini ya, apa, jalannya ada di area pasar. Jadi mungkin itu nanti titik macetnya. Jadi kita udah tahu nih, oh macetnya di sini, oh ini di sini ada pasar. Jadi kita udah siap mental. Oke. Oke, kita mulai lagi. Tadi pastikan dulu, memastikan apakah masih terrecord atau tidak. Kita udah mau masuk ke area pasar Keramat. Nanti kita coba lihat apakah macet, apakah enggak. Kita cek. Kayaknya sih nggak macet nih. Biasanya macet udah dari sini nih. Alhamdulillah. Pasarnya udah agak bubar. Karena ini memang ramainya dini hari ya. Dini hari pasar ini akan ramai sampai pagi biasanya. Nanti ini udah selesai. Mungkin ada aturan kali ya, nggak boleh sampai siang. Karena biasanya jam segini masih macet. Apalagi kalau jam kerja. Dan ini teman-teman, kemarin gue habis dari pelabuhan, dan itu banyak lewatin air rob ya, banjiran air rob gitu. Sepeda gue langsung kotor karena ini warna basicnya putih ya, jadi kotornya lumayan kelihatan. Dan yang sebetulnya enggak, yang gue ini sih bukan kotornya, tapi karena air pelabuhan kan air ini ya, air dari laut ya, campuran air dari laut, jadi gue takut korosi. Jadi alangkah baiknya kalau setelah dipakai
sepeda itu ya kita bersihkan lah. Kalau nggak dicuci minimal dilap pakai kanebo, lalu dikeringkan. Kemarin sih langsung gue cuci sih karena kotor. Bagi teman-teman yang lihat video gue, untuk kira-kira gue harus kemana lagi nih untuk vlog bicycle vlogging ini. Rencananya juga gue nanti akan mau bawa sepeda ke luar kota ya, karena pekerjaan kan mewajibkan untuk beberapa kali harus ke luar kota dengan waktu yang cukup lama lah. Nah mungkin gue berniat untuk bawa sepeda ke luar kota gitu kan. Tapi masalahnya Norris ini kalau dibawa-bawa pakai pesawat, bobotnya sih cukup ya, nggak terlalu berat. Tapi masalahnya dimensinya agak besar. Jadi yang gue khawatirkan ini gue akan ribet gitu bawanya. Udah dikasih, sebenarnya sih gampang sih, cuman beli tas ya, tas untuk sepeda lipat, lalu nanti di bandara di wrap gitu kan, di wrapping. Nah tapi masalahnya udah ke wrapping gitu, bawa-bawanya itu loh mungkin agak kurang praktis ya, kurang kecil lah kalau menurut gue. Makanya kemarin gue berniat mau beli sepeda yang ban 16, Sally juga yang ban 16 ya, untuk dipakai ke daerah gitu. Jadi gunanya untuk di daerah, nanti untuk ya bersepeda, ngevlog di daerah lah gitu, di pulau-pulau di Indonesia, di apa wisata-wisata di Indonesia yang ada di pulau mana, yang mana. Kemarin tuh gue jatuhkan pilihan, pengennya ya niatnya beli dari Genio Runs apalah bacanya, Runes 10 ya. Itu kemarin gue lihat atau gue cobain, bannya tuh udah cocok lah, kecil banget, 16 nya 16 murni, 1600. Jadi kecil bannya. Tapi gue kira itu kan pendek ya untuk anak-anak, ternyata tinggi juga, ternyata besar gitu, besar untuk dipakai hari-hari. Untuk orang dewasa cukup lah, dan ternyata nggak terlalu pendek gitu, jarak dari saddle ke handlebar itu nggak terlalu pendek, jadi masih bisa lah kita buat trek jauh, masih enak lah. Dan yang gue paling suka itu ringan banget ternyata, mungkin karena pengaruh bannya ya, dan juga frame-nya tuh chromoly loh, artinya walaupun nggak terlalu enteng banget tapi kuat lah, chromoly lah. Dengan Troy aja gue bandingkan kemarin, sandingkan dengan Troy yang terbaru, Troy yang 5 itu nggak jauh beda, cuman Troy itu ininya lebih besar bannya dan finishingnya lebih bagus, dari mulai jahitan frame-nya sampai finishing catnya lebih bagus. Tuh lanjut. Ya enaknya gitu naik sepeda, kalau ada yang negur seneng lah. Gue juga kalau sebisa mungkin ngasih klakson, ngasih bel gitu. Ya itu tadi ya, kalau gue sih kalau misalnya ada anggaran lebih gitu pengennya Troy gitu kan, tapi karena ini mungkin nanti disesuaikan dengan budget ya. Budget yang penting bisa jadi
sarana olahraga dan sarana konten. Ya mungkin nanti kalau ada rezeki hanya pakai beli troy gitu kan, mungkin mumpung troynya lagi banyak gitu kan, dan harganya nggak mahal-mahal kan, kayak dulu nggak jelas tuh harga sepeda troy itu. Pengennya beli troy, tapi ya kalau 5 jutaan sih nanti nggak bisa jadi second bike gitu kan, minimal yang di bawah harga Norris gue ini lah. Ya pilihannya sih paling logis Genio itu, karena kalau menurut gua Genio itu kan dari United juga ya, jadi kualitasnya mungkin udah bagus lah. Kemarin tuh juga sempat kepikiran Flux 30, tapi kalau pas gue naikin, pas gue cobain, ada beberapa part yang gue nggak suka. Yang pertama, Flux itu klem-klemnya tuh kayak sepeda murah, padahal itu udah 3 juta loh. Kayak klem seat post, handle post itu murahan banget, terutama yang di handle postnya ya, klemnya aduh kayak klem eksotik yang sejutaan. Jadi menurut gua kurang lah. Tapi dari segi finishing dan warnanya ya, finishing cat sama jahitannya sih oke lah, Flux lah. Dan bobotnya juga cukup ringan, nggak berat. Tapi yang gue sayangkan yaitu, dan dia di Flux itu menang di rehab-rehabnya udah ada merek lah, sama dia transisi giginya udah pakai Shimano. Kalau Genio tuh masih pakai Sensa, kalau nggak salah Sensa ya. Sensa sama Shimano sih lumayan ya, yang untuk seri-seri segitu sih nggak jauh beda, cuman bedanya mungkin di kualitas bahan. Kalau Sensa itu lebih kasar, finishingnya juga lebih kasar dan lebih apa ya, kelihatan murahan lah. Tapi kalau di Shimano kan walaupun seri-seri yang paling bawah gitu kan, kayak Tourney, kayak TX, TZ, itu finishingnya udah bagus. Apalagi kalau yang dibalut warna chrome gitu kan, bagus banget sih. Oke, ini kita udah sampai di TMI nih, Tamini Square. Tamini Square. Malam ini masih lumayan tuh, masih agak jauh. Kalau lewat daerah sini jadi ingat dulu pertama kali, bukan pertama kali, dulu saat diklat jadi petugas haji 2019. Ini diklatnya di asrama haji situ 10 hari. Aduh. Dan memang pelaksanaannya ya jauh lebih berat ketika kita di lapangan. Tapi alhamdulillah bisa dapat kesempatan melayani jemaah di 2019, dan ternyata di 2020 ada ujian ya untuk seluruh negara, untuk seluruh umat Islam. Akhirnya pelaksanaan haji sangat-sangat dibatasi, terutama di Indonesia, di pending ya, rasanya mungkin ya.
pending dulu karena alasan keselamatan dan keamanan. Yang nggak kerasa ya kalau gue sendiri tuh capek sebetulnya, tapi karena saya sambil ngomong jadi mungkin sirkulasi napasnya jadi lebih enak, nggak terlalu capek sih. Jadi mungkin ini keuntungan dari bicycle clock ya. Awal-awal sih susah karena harus menyelaraskan irama goes dengan apa yang harus kita bicarakan, cari topik lah. Tapi ternyata lama-lama terbiasa dan ya nggak mengganggu sih, enak lah. Ya sebentar lagi sudah sampai kita ke Taman Mini. Ramai juga ternyata nih. Teman saya ada di mana? Jadi gue janjian sama teman gue, Mas Iing, ada di pintu gerbang sih. Cuman nggak tahu ya dia udah masuk atau belum. Karena rumah gue kan jauh dari lokasi rumah dia, agak dekat. Mudah-mudahan sih dia masih nunggu. Alhamdulillah sampai Taman Mini. Mana ya? Mas Iing. Dia pakai tripod mana ya? Nasi ting mana ya? Ada dia. Assalamualaikum. Halo. Jauh. Hah? Sehat. Hai Pak. Ya, kita masuk ke area Taman Mini. Mantap nih. Ya enakan itu daripada ban. Kalau lu kepengen sore Mana teman gue? Masih udah duluan. Ya ini kita lihat berapa tiket masuknya nanti ya. Dan sih masih ada nih baterainya nih. Kita lihat, wah ini ngantri juga masuknya. Jadi yang sebelah kanan ini untuk motor, lalu kanannya lagi untuk mobil, dan dua trek ini untuk sepeda. Kita lihat harganya berapa. Sini tulisannya sih individu, mobil, motor, bus, tapi nggak ada sepeda ya. Kita lihat berapa nanti. Ramai ya ternyata ya Taman Mini. Jadi anak usia 3 tahun dikenakan tarif normal. Kalau dia di bawah 3 tahun berarti tidak normal ya tarifnya. Berapa nggak tahu. Ini protokolernya harus cek suhu tubuh ya, dan harus pakai sanitizer sebelum masuk. Lagi berapa orang? 120. 1.
Terima kasih. Ternyata harganya 20.000 untuk masuk ke Taman Mini, untuk kita muter-muter di Taman Mini. Ya, mana nih? Jadi luar ini penuh banget ya di sini ya, ramai. Ternyata ramai sekali. Wah, dari mulai pintu masuk sudah ramai. Ya, jadi ini ada yang pakai motor, ada yang sepedahan, tapi memang didominasi oleh para pesepeda kayaknya. Kita masuk. Ini gimana ya nanti? Kalau orang penuh gitu kan? Apakah nanti ada pembatasan pengunjung atau enggak ya? Tapi ini diimbau sih untuk selalu pakai masker. Pakai masker. Yang telah tersedia di area Taman Mini Indonesia Indah, apabila ada gangguan kesehatan. Masker, harus pakai masker. Kalau nggak pakai masker nggak boleh masuk kayaknya. Kenapa mas? Berhenti dulu. Mau berhenti dulu? Mau berhenti dulu? Oke, kita mulai lagi. Tadinya saya ketelanjuran Ini ada sepeda gancet, sepeda untuk keluarga. Seru sih kayaknya kalau punya sepeda yang bisa buat keluarga. Jadi ya mungkin ini dari awal kita masuk belum ada wahana yang menarik ya. Tapi kalau mau bawa keluarga untuk kesini kayaknya boleh, bisa banget. Jadi nanti kita pakai mobil ataupun transportasi umum, sepedanya masukkan dulu, lalu di sini baru kita goes. Kayaknya bisa juga tuh. Karena di sini cukup ramai ya, dan cukup sejuk, teduh sih, nggak panas. Jadi untuk anak-anak kayaknya cocok untuk bergoes ataupun goesan di sini. Ini ada museum penerangan. Itu nggak tahu ya boleh masuk apa enggak ya? Ya, ada. Wah, luar biasa ramai sini. Jalur sepeda lewat kiri katanya, jadi kita nggak boleh ke kanan. Ini ada air mancur di museum penerangan. Jadi ini untuk salah satu spot foto ya. Jadi banyak yang berfoto di sini. Dan juga nih ada rel ya, mungkin ini untuk kereta wisata ya, kereta wisata. Nih jalur-jalurnya ya. Wah, nih ada rumah-rumahnya nih, rumah-rumah adat. Ini rumah dari mana nih? Rumah Mentawai ini. West Sumatera. Oh, West Sumatera. Sumatera Barat. Sumatera Utara. Oh, ini nih rumah adatnya nih, Sumatera Utara. Nah, jadi memang wisatanya ya mengenal Indonesia gitu ya. Jadi yang di Taman Mini ini memang wisata edukasi ya, wisata edukasi untuk
wisata edukasi untuk kita lebih mengenal Indonesia. Ada taman kaktus. Oh, itu ada taman kaktus. Mana sih? Ya, enaknya sih kalau kita goesan di tempat-tempat wisata gini ya pakai gigi rendah aja ya, gigi 3 atau 4 itu udah cukup lah. Jadi nggak terlalu kencang, nggak terlalu capek, karena memang kalau mau ngebut-ngebut ya mau kemana. Nah, ini jadi ya, sebetulnya Taman Mini ini apa ya? Kalau nggak lagi musim sepeda gini kayaknya sepi-sepi juga sih. Ya, dulu saya pernah kesini Sabtu Minggu sepi, hampir kalah kan dengan wahana-wahana lain gitu ya, wahana wisata yang lain seperti Dufan, Ancol, bahkan di Senayan pun jauh lebih ramai daripada di Taman Mini. Tapi sekarang luar biasa ini, pengunjungnya membludak dan kebanyakan dari para goeser-goeser yang datang ke sini untuk menikmati suasana Taman Mini sambil goes gitu kan, luar biasa. Nah, ini ada yang pakai Norris Indonesia ban 16, lucu sih. Ada juga yang pakai Minion, nah, macam-macam lah ya. Tapi gue kadang ini ya, orang yang mau sepedahan itu sekarang udah lumayan lah, maksudnya dulu kan apa ya, sepeda itu jadi pride ya, sekarang sudah mulai berkurang sih rasa-rasa itu ya. Jadi kalau mau pakai sepeda yang mahal, juga punya sepeda yang mahal tapi lu nggak pakai, percuma sih ya kan. Ini sepeda lu yang lu mampu beli, yang lu bisa rawat, tapi yang penting harus dipakai ya. Kalau bisa nggak weekend aja, dipakai untuk kantor, pasar. Ya kan, jadi mengurangi polusi. Jadi sepeda lu berperan untuk orang lain. Ini jalurnya muter kali ya. Ini kita udah sampai di Taman Burung, Bird Park. Ada parkir sepeda nggak ya? Jadi dari tadi kita jalan-jalan memang nggak ada parkir sepeda nih teman-teman. Jadi kalau para goeser mau parkir itu nggak ada kayaknya. Atau ada teman nggak? Saya nggak tahu ada di mana ya. Cuman kayaknya sayang banget ya kalau belum ada fasilitas parkir sepeda. Karena kita kan nggak cuma mau goesan aja, cuman pengen juga apa? Pengen juga lihat wahana-wahana seperti Taman Burung, itu kan nggak ada parkir sepeda. Kalau kita parkir sembarangan, sepeda kan rawan ya teman-teman ya. Jadi harusnya pengelola bisa menambahkan parkir sepeda ya di beberapa titik lah, yang untuk apa? Mau makan dulu bang? Makan dulu? Mau makan dulu? Ya. Ayo. Masuk ke sana, ke sini. Ya, mungkin kita makan dulu kali ya. Nah, sana. Ya. Oke, jadi kita tutup vlog kita pada kesempatan kali ini di Taman Mini dengan makan ini nih, gudeg. Jadi memang di sekitar sini ada apa namanya, pusat jajanan ya. Nih, pusat jajanan di sekitar saya ada pusat jajanan.
yang menyediakan jajanan-jajanan khas Indonesia. Salah satunya ada gudeg. Oke, mungkin sampai sini dulu vlog kita pada kesempatan kali ini di Taman Mini. Kita goesan dari objek wisata satu ke objek wisata lainnya yang ada di Jakarta. Dan mudah-mudahan memberikan pengalaman dan juga bisa sharing ya tentang sepeda dan info-info menarik lainnya. Oke, begitu dulu. Gue Abdi Negara Vlogger. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.